Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Gustiadina Ambriani dengan NIM 2231102. Saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai tugas dari mata kuliah Sistem Kontrol Fusi yang dimana dosen pengampunya Pak Bayu Aji. Nah, di sini adalah tugas ketiga, yaitu mengenai sistem kontrol fusi dengan metode Mandami. Nah, apa itu metode Mandami? Itu adalah satu metode dalam bentuk fusi interface system atau VIS yang digunakan untuk menentukan keputusan terbaik dalam kondisi yang tidak pasti. Metode ini diperkenalkan oleh Ibrahim Mandami pada tahun 1975. Metode ini digunakan aturan logistik atau bahasa manusia sehingga mudah dipahami dan banyak digunakan dalam sistem kontrol serta pengambilan keputusan. Tujuannya, karakteristiknya, yaitu yang pertama tujuannya mengolah data yang tidak pasti, menghasilkan keputusan optimal, meniru cara berpikir manusia dalam mengambil keputusan. Karakteristiknya ada berbasis aturan if-then, menggunakan himpunan fusi, outputnya berupa nilai crisp atau tegas, umumnya menggunakan metode Cantrade untuk defusifikasi. Ada 4 metode Mandami. Yang pertama ada fusifikasi, itu proses mengubah nilai output crisp menjadi nilai fusi. Terus ada fungsi keanggotaan digunakan segitiga trapesium atau bawah kiri bawah kanan. Yang kedua aplikasi fusi, implikasi atau inferensi yang dimana menggunakan if dan then, dan juga operator yang digunakan tambahan ada and, itu untuk nilai maksimum or juga maksimum. Yang ketiga ada komposisi aturan, adalah tahap penggabungan semua hasil dari aturan fusi yang telah dievaluasi. Pada tahap ini digunakan metode MAX untuk memberikan nilai keanggotaan tertinggi dari setiap aturan. Hasilnya adalah salah satu himpunan fusi yang memiliki gabungan seluruh output, rules, dan sistem. Yang terakhir ada verifikasi, yaitu proses pengubahan hasil menjadi nilai tegas. Nah, kita bisa pakai rumus dari metode centroid itu atau central of gravity, yang dimana rumusnya sebagai berikut. Ada pertamanya itu membutuhkan banyak rules jika sistem kompleks, itu penentuan membership function harus tepat, proses bisa lebih lambat jika rulesnya banyak. Kelebihannya mudah dipahami, berbasis bahasa manusia, fleksibel untuk berbagai kasus, tidak perlu model matematika kompleks, lebih akurat karena mempertimbangkan tiap daerah fusi. Saya mengambil salah satu jurnal yang dimana simulasi of fuzzy logic controller for improving the efficiency of PV system using MATLAB. Latar belakangnya, PLTS memiliki efisiensi yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti perubahan tenaga dan daya. Sistem konvensional sulit mengoptimalkan kinerja karena sifatnya yang tidak pasti dan non-linear. Oleh karena itu, digunakan metode fusi Mandami yang mampu menangani ketidakpastian dan meningkatkan efisiensi sistem secara adaptif melalui sistem simulasi di MATLAB. Tujuan dari penelitian ini meningkatkan efisiensi sistem PLTS dengan menggunakan metode fusi Mandami sebagai pengontrol sehingga dapat menghasilkan output yang lebih optimal dibanding metode konvensional. Di sini terdapat flowchart-nya yang dimana saat mulai start itu ada proses ambil data panel. Ini ambil data panel surya, tegangan, arus, daya, seperti itu, dan segala semacamnya. Kemudian dia data ada atau tidak. Jika tidak ada, ambil data ulang seperti tadi, jadi kembali ambil prosesnya. Jika ada, buatkan fungsi keuntungan input dan output, yaitu dimana input yang pertama tegangan, low, medium, high, inputnya yang kedua ada daya, dan outputnya ada PWM. Kemudian dari proses itu menunjukkan proses berikutnya, yang dimana definisikan rules base, aturan fusi, if tegangan sama dengan medium, NP sama dengan low, dan PWM-nya itu high. Selanjutnya dari proses berikut diproses lagi kembali bangun sistem fusi di MATLAB Fuzi Logic Toolbox-nya.
Fusification-nya, interface sistemnya, diffusion-nya, metode centroid-nya. Terus yang terakhir, prosesnya simulasikan metode fuzzy logic mandami, MPPT di MATLAB. Itu masukkan data panelnya, kemudian simulasi respon PWM terhadap perubahan tegangan dan juga daya. Kemudian, apakah simulasinya error 1-100%? Jika iya, dia kembali lagi ke proses difficulty rules-based aturan fuzinya. Jika tidak, hasil simulasinya keluar dan juga hasil akhirnya tercapai. Jadi prosesnya selesai, seperti itu. Nah, yang di sini ada 3 kali simulasi. Nah, simulasi pertama itu adalah dilakukannya menggunakan Simulink pada MATLAB yang menampilkan alur kerja sistem secara keseluruhan. Pada simulasi ini, nilai output berupa daya sebesar 10 watt dan tegangan 22 volt dimasukkan ke dalam sistem fuzzy logic controller. Sistem kemudian memproses input tersebut melalui tahapan fuzzy dan menghasilkan output berupa sinyal PWM sebesar 224,2. Simulasi ini menunjukkan bagaimana sistem bekerja secara langsung dari input hingga menghasilkan output. Nah, dia pertama ini ada membuat Simulink. eh, yang pertama power, voltage-nya. Terus ini juga reviewnya, powernya 1 itu berapa hasilnya, volt tegangan yang 5, dan PWM-nya hasilnya 84,2. Ini ada juga yang pertama lah fusifikasinya, hasilnya seperti ini, rule base-nya juga seperti ini. Adapun diffusion-nya metode menggunakan rumus yang tadi dengan hasil 88. Yang kedua, simulasi ini tampilkan melalui rule viewer pada Fuzzy Logic Toolbox di MATLAB yang menggambarkan proses internal dan metode fuzzy mandami. Pada tampilan ini, terlihat nilai input fungsi keanggotaan yang aktif serta aturan rule yang digunakan dalam proses interferensi. Selain itu, ditunjukkan juga bagaimana proses fusifikasi, evaluasi aturan, hingga deverifikasi dilakukan untuk menghasilkan output akhir. Hasil yang diperoleh pada simulasi ini adalah nilai PWM sekitar 224 yang konsisten dengan hasil dari Simulink. Sama seperti tadi Simulink-nya, gambarnya di sini juga dari reviewers-nya dan power 5 dan voltage-nya 10 dengan hasil 125. Simulasi ketiga, sama seperti tadi, Simulink-nya hasilnya power-nya 10, voltage-nya 22, PWM-nya 224. Di sini juga ada tabel perbandingan yang dimana ada input-nya, output-nya. Input-nya ada power voltage-nya, kemudian output-nya ada calculation yang tadi, dan juga hasil MATLAB-nya. Difference-nya ada selisihnya. Dan juga di sini ada grafiknya dari hasil perhitungan dan juga hasil MATLAB-nya, dia linear, harganya banding dari hasil calculation-nya dan juga MATLAB ini ternyata linear. Nah, hasil yang dari 3 simulasi tadi, yaitu simulasi yang ketiga ini berupa tabelan grafik perbandingan antara hasil perhitungan manual dan simulasi penggunaan MATLAB. Tabel menunjukkan nilai output, nilai input, output PWM dari perhitungan manual dan MATLAB, serta persentase selisih error. Grafik yang ditampilkan memperlihatkan bahwa hasil MATLAB memiliki kecenderungan yang hampir linear dan mendekati hasil perhitungan manual. Hal ini menunjukkan bahwa metode fuzzy mandami yang diimplementasikan dalam MATLAB memiliki tingkat akurasi yang baik dan dapat digunakan efisiensi dalam sistem kontrol. Nah, kemudian kesimpulan yang kita dapatkan yaitu berdasarkan ketiga simulasi yang dilakukan menggunakan MATLAB, dapat disimpulkan bahwa metode fungsi mandami mampu menghasilkan output yang akurat dan sesuai dengan perhitungan manual. Simulasi Simulink menunjukkan alur kerja sistem dari input hingga output, sementara reviewernya memperhatikan proses internal fuzzy seperti fusifikasi, interferensi, dan deverifikasi. Selain itu, hasil perbandingan dalam tabel dan grafik menunjukkan bahwa nilai output MATLAB memiliki selisih yang kecil terhadap perhitungan manual, sehingga metode ini terbukti efektif dan dapat diandalkan untuk sistem kontrol seperti optimal pada PLTS. Nah, sekian dari presentasi saya. Apabila salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dan terima kasih dan selamat sore.